Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofal Atala dari jurusan Prodi Ilmu Hukum Universitas Terbuka Provinsi Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video simulasi praktik peradilan pidana sesuai dengan tugas sesi 7 praktik peradilan pidana. Di sini saya akan memposisikan diri saya sebagai advokat hukum serta majelis hukum yang menangani kasus pembunuhan antara saudara Ayam dan saudara Bebek. Surat kuasa yang bertangan di bawah ini nama Ayam, umur 23 tahun, alamat Jalan Universitas Bumi, pekerjaan mahasiswa. Selanjutnya sebagai pemberi kuasa, memberi kuasa dengan hak substitusi dan resentensi kepada Muhammad Nofal Atala, umur 23 tahun, alamat Jalan Ahmad Yani, pekerjaan penasihat hukum. Untuk dan atas nama pemberi kuasa bertindak sebagai penasihat hukum terhadap perkara pidana dalam kedudukan sebagai terdakwa atas dugaan tindak pidana pembunuhan. Untuk itu, penerima kuasa baik sendiri dan atau bersama-sama diberi dan wewenang: 1. Untuk dan atas nama pemberi kuasa mendampingi dan atau mewakili menghadap dan berbicara dalam sidang-sidang di muka pejabat pengadilan. 2. Membuat dan menandatangani segala surat-surat, membuat jawaban, serta mengajukan nota pembelaan, memberi keterangan dan mengajukan permohonan. 3. Melakukan upaya-upaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian surat kuasa ini diberikan dan dipergunakan untuk sebagai mestinya. Lampung, 5 Februari 2024. Pemberi kuasa Ayam, penerima kuasa Muhammad Nofal Atala. Setelah tersangka Ayam diperiksa dan dibuat berita acara perkara, maka saya akan membacakan surat dakwaan berdasarkan berita acara pemeriksaan. Surat dakwaan, nomor registrasi perkara PDM 037-DPS-02-2024. Identitas terdakwa: nama lengkap Ayam, tempat lahir Lampung, umur atau tanggal lahir 23 tahun 12 Januari 2001, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Melati nomor 45, Bandar Lampung, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, pendidikan terakhir SMA. Penahanan penyidik Polres 4 Februari 2004 sampai dengan 10 Februari 2004. Penuntut umum kejaksaan 10 Februari 2024 sampai dengan 21 Februari 2024. C. Dakwaan. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 bertempat di kamar kos milik korban di wilayah hukum Polres Metro Lampung, terdakwa dengan sengaja dan direncanakan melakukan pembunuhan terhadap nama korban Bebek, umur 19 tahun, pekerjaan mahasiswa. Berdasarkan kronologi sebagai tercantum di bawah ini. 1. Sebelum berangkat ke kosan, terdakwa telah menyiapkan pisau lipat dan menyimpan di dalam jok motornya. Hal tersebut menunjukkan persiapan atau premanitas sebelum melakukan tindakan, yaitu unsur perencanaan. 2. Pada hari dan tempat tersebut, terdakwa datang ke kamar kos korban. Semula berpura-pura hendak pulang, namun saat kemudian mengeluarkan pisau dari saku celana dan menikam korban. 3. Terdakwa menusukkan pisau ke daerah leher dan dada korban berulang kali hingga korban tumbang dan meninggal dunia. Korban sempat melawan dengan menggigit tangan pelaku, namun tidak dapat mencegah terjadinya luka-luka fatal yang menimbulkan kematian. 4. Setelah korban tidak berdaya atau meninggal, terdakwa mengambil beberapa barang milik korban berupa sebuah laptop, MacBook, dompet, dan ponsel, serta membawa barang-barang tersebut pergi dari tempat kejadian. 5. Mayat korban ditemukan oleh keluarga kira-kira hampir 2 minggu kemudian di dalam kamar kos, terbungkus plastik, dilapisi spray kasur, dan ditaburi pengawet serta wewangian. Tindakan ini juga dilakukan terdakwa untuk menghambat pembusukan jasad dan menghilangkan jejak. 6. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan rekaman CCTV di lokasi, serta keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan, terbuktinya adanya keterlibatan terdakwa dalam peristiwa tersebut. 7. Dari keterangan penyidik, motif terdakwa adalah iri dan masalah ekonomi, serta terdakwa terinspirasi dari tontonan film yang dilihat sebelumnya.
Berdasarkan uraian tersebut, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pidana pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan serta tindak pidana pencurian terhadap barang milik korban. D. Klasifikasi pasal yang didakwakan. Berdasarkan uraian fakta di atas, dengan ini jaksa menuntut agar terdakwa dinyatakan bersalah melakukan 1. Perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang pembunuhan berencana. Pasal 55 KUHP apabila diperlukan penegasan keterlibatan pihak lain atau alternatif. Apabila Mahkamah Agung berpendapat tidak terpenuhi unsur perencanaan, maka pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa. Pasal 34 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan rencana terlebih dahulu sengaja menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena pembunuhan berencana. Pasal 338 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain dihukum karena pembunuhan. 2. Perbuatan pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP yang dilakukan setelah atau berhubungan dengan pembunuhan, yaitu mengambil barang milik korban yang berupa laptop, dompet, serta ponsel tanpa seizin pemilik dan dimaksud untuk memiliki secara melawan hukum. Jaksa menetapkan bahwa dakwaan ini dakwaan primer pasal 340 KUHP serta dakwaan tambahan untuk pencurian pasal 362 KUHP sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Alat bukti yang diajukan. 1. Keterangan saksi-saksi antara lain anggota keluarga korban, pemilik kosan, tetangga kosan, dan saksi-saksi lain yang hubungan dan peristiwa sekitar TKP. 2. Berita acara pemeriksaan penyidik terhadap terdakwa. 3. Rekaman CCTV. 4. Hasil visum atau surat keterangan kematian yang menerangkan sebab kematian korban. 5. Barang bukti yang disita dari terdakwa atau TKP berupa pisau lipat yang ditemukan serta barang-barang milik korban yang terdapat pada terdakwa. 6. Surat-surat kepemilikan administrasi kosan. 7. Keterangan ahli forensik atau psikologis. 8. Bukti-bukti lain yang relevan dan dipersidangkan kemudian. Tuntutan jaksa. Berdasarkan ketentuan hukum pidana dan alat bukti yang diajukan, jaksa menuntut agar Majelis Pengadilan Negeri Bandar Lampung 1. Menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dimaksud dalam pasal 340 KUHP. 2. Menyatakan pula terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian dimaksud dalam pasal 362 KUHP. 3. Apabila majelis hakim berpendapat bahwa unsur pembunuhan berencana tidak terpenuhi, maka jaksa memohon agar majelis menyatakan terdakwa bersalah menurut pasal 338 KUHP dan menjatuhkan pidana yang setimpal serta menghukum terdakwa atas pencurian menurut pasal 362 KUHP. 4. Memerintahkan pengembalian barang-barang milik korban. 5. Memerintahkan supaya terdakwa ditahan selama proses peradilan sesuai ketentuan KUHP. Penutup, demikian surat dakwaan ini dibuat dan dibacakan di sidang pengadilan dan menjadi dasar pemeriksaan perkara. Bandar Lampung, 10 Februari 2024. Jaksa Penuntut Umum Muhammad Noval Atala. Setelah jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan kepada terduga Ayam, maka saya sebagai penasihat hukum akan membacakan surat eksepsi atau nota keberatan. Surat eksepsi. Nomor perkara PDM 45-2-2024 Pengadilan Bandar Lampung. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung. 1. Bandar Lampung. Identitas penasihat hukum. Yang bertantangan di bawah ini: nama Muhammad Noval Atala, pekerjaan penasihat hukum, alamat Jalan Kapuas Raya, bertindak untuk dan atas nama sebagai penasihat hukum terdakwa, nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Prodi Bahasa Sanskerta,
alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Berdasarkan surat kuasa tertanggal sesuai dengan nomor surat kuasa, dengan ini mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara PDM 45-2-2024 Pengadilan Negeri Bandar Lampung dengan alasan sebagai berikut. 1. Dasar eksepsi keberatan formil. Dakwaan jaksa penuntut umum menyebutkan adanya perencanaan sebagaimana pasal 340 KUHP. Namun uraian yang disajikan hanya berupa pernyataan atau dugaan. 2. Perencanaan dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP hasilnya jelas mengandung uraian waktu, tempat, dan perbuatan yang cukup terperinci sehingga terdakwa dapat membela diri. 3. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak menguraikan kapan, di mana, dan bagaimana pelaksanaan pembunuhan sesuai dengan syarat formil dakwaan sebagaimana pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Surat dakwaan kabur, obscure libel. Surat dakwaan bersifat kabur dan tidak memenuhi persyaratan formil dakwaan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara pidana yang menghendaki dakwaan membuat uraian peristiwa pidana secara jelas dan lengkap. Identitas barang bukti tidak jelas. Dakwaan menyebut adanya barang bukti pisau lipat, namun perbuatan ini tidak diuraikan secara terpisah sebagai tindak pidana pembunuhan berencana merupakan motif, akibat, dan atau tindak pidana lain. Keberatan material. Unsur perencanaan pasal 34 KUHP tidak terpenuhi. Berdasarkan uraian jaksa penuntut umum, perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan biasa pasal 338 KUHP. Tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya rentang waktu cukup antara niat membunuh. Menyimpan pisau di motor bukan serta-merta dapat dipandang sebagai pembunuhan berencana. Motif iri dan ekonomi bukan bukti perencanaan. Jaksa penuntut umum mendalilkan motif iri dan ekonomi merupakan bukti perencanaan. Motif hanya menjelaskan latar belakang, sedangkan yang diperlukan dalam pasal 34 KUHP adalah bukti pembunuhan berencana. Permohonan. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi terdakwa penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara PDM 45-2-2024 PN Bandar Lampung batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum tidak memperbaiki atau menyusun kembali surat dakwaan yang jelas. 4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara. Demikian eksepsi ini diajukan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia, kami ucapkan terima kasih. Bandar Lampung 12 Februari 2004. Penasihat hukum terdakwa Muhammad Novel Atala. Setelah membaca surat dakwaan jaksa penuntut umum serta menerima nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa, saya sebagai Majelis Hakim akan membacakan amar putusan selah. Amar putusan selah. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa, nama ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi Prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, telah membaca 1. Surat dakwaan penuntut umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung nomor registrasi perkara PDM 45-2-2024 Pengadilan Negeri Bandar Lampung. 2. Surat eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa tertanggal 12 Februari 2024. 3. Tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa. Telah mendengar 1. Keterangan dari penasihat hukum terdakwa dalam persidangan mengenai eksepsi yang diajukan. 2. Pendapat jaksa penuntut umum yang pada pokoknya menolak eksepsi dan memohon agar eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang 1. Bahwa eksepsi yang diajukan penasihat hukum terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum kabur atau obscure libel karena tidak jelas uraian mengenai perencanaan sebagaimana dimaksud pasal 340 KUHP serta tidak jelas kedudukan barang bukti yang disebutkan dalam dakwaan. 2.
bahwa setelah majelis hakim memeriksa dengan seksama surat dakwaan, jaksa penuntut umum telah memuat identitas terdakwa, uraian tindak pidana yang didakwakan, waktu dan tempat kejadian, serta pasal yang didakwakan sebagaimana syarat formil yang diatur dalam pasal 143 KUHP ayat 2 huruf A dan B KUHP. 3. Bahwa mengenai jelas atau tidaknya uraian perbuatan serta terpenuhi atau tidaknya unsur dengan rencana lebih dulu dalam pasal 340 KUHP merupakan bagian dari pembuktian akan diperiksa lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara. Bahwa oleh karena itu, eksepsi penasihat hukum terdakwa mengenai dakwaan kabur dan tidak jelas haruslah ditolak. Mengingat pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP serta ketentuan hukum acara pidana lain yang berlaku. Mengadili 1. Menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara PDM 45-2-2024 Pengadilan Negeri Bandar Lampung telah memenuhi syarat formil dalam material sebagaimana dimaksud pada pasal 143 ayat 2 KUHP. 3. Memerintahkan pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Ayam yang dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara pokok. 4. Menetapkan agar perkara ini dilanjutkan pertimbangan lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara. 5. Membebankan biaya perkara dalam putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2024 oleh kami, Majelis Hakim yang terdiri dari Muhammad Noval selaku Hakim Ketua dan Noval Atala sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh jaksa penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukumnya. Tertanda tangan Hakim Ketua Majelis Muhammad Noval Atala, Hakim Anggota Noval Atala. Mendengar putusan selah dari Majelis Hakim, saya sebagai jaksa penuntut umum akan membacakan surat tuntutan. Surat tuntutan nomor registrasi perkara PDM 45-2-2024 Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Identitas terdakwa, nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan, mahasiswa Universitas Bumi, Prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Agama Islam, kebangsaan Indonesia. Dakwaan, bahwa terdakwa Ayam telah didakwa dengan surat dakwaan nomor registrasi perkara PDM 45-2-2024 Pengadilan Negeri Bandar Lampung dengan uraian dakwaan primer melanggar pasal 34 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dulu merampas nyawa orang lain. Dakwaan subsidiar melanggar pasal 338 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi, ahli, terdakwa, alat bukti, surat dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa benar korban BB ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya pada 2 Februari 2024 dengan luka tusukan di leher dan dada. 2. Bahwa benar terdakwa Ayam adalah teman dekat korban yang terakhir kali terlihat bersama korban sebelum kejadian. 3. Bahwa benar terdakwa membawa pisau lipat yang sebelumnya telah disimpan di dalam jok sepeda motornya, kemudian digunakan untuk menikam korban secara berulang. 4. Bahwa benar telah menusuk korban hingga meninggal dunia. Terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. 5. Bahwa benar terdakwa berupaya menyembunyikan jasad korban dengan cara membungkus menggunakan plastik besar, spray, pengawet, dan wewangian agar tidak cepat tercium bau busuk. 6. Bahwa benar terdakwa membunuh korban karena motif iri hati dan faktor ekonomi, serta telah mendapatkan inspirasi dari tayangan film Narcos. Analisis yuridis. Pada unsur pasal 34 KUHP, yaitu merupakan pasal tindak pidana pembunuhan berencana berupa barang siapa berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti, yaitu terdakwa Ayam dengan sengaja berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti melakukan penusukan berulang kali menyebabkan hilangnya nyawa korban dengan uraikan membawa pisau tersimpan di motor, menyembunyikannya di saku, menunggu kesempatan dan keluar untuk menikam korban dan mengakibatkan korban kehilangan nyawa. Berdasarkan hal tersebut, maka dikonklusikan semua unsur pasal 34 KUHP terpenuhi. Unsur pasal 338 KUHP, pembunuhan biasa berupa barang siapa, yakni berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti, yaitu terdakwa Ayam
Dengan sengaja berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti terdakwa melakukan penusukan berulang kali dan menyebabkan hilangnya nyawa korban, mengakibatkan korban kehilangan nyawanya. Berdasarkan hal demikian, maka dikonklusikan pada pasal 338 KUHP juga terpenuhi. Namun karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. 1. Hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa menusuk leher dan dada berulang kali. Tindakan terdakwa mengambil barang korban setelah korban tidak berdaya. Perbuatan terdakwa menyuikan jenazah dan menghilangkan petunjuk. Terdakwa membungkus korban dengan plastik besar, spray, pengawet, dan wewangian agar tidak tercium bau busuk. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa belum pernah dihukum selama masa hidup, mengakui perbuatan dan memberikan keterangan yang kooperatif. Tuntutan. Berdasarkan uraian di atas, jaksa penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk menyatukan putusan. 1. Menyatakan bahwa terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa primer pasal 34 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama 15 tahun. Menetapkan barang bukti berupa 1. Berupa 1 buah pisau lipat. 2. Berupa 1 unit laptop MacBook. 3. Berupa 1 unit buah dompet. 4. Berupa 1 unit buah ponsel. 5. Berupa plastik besar, spray, pengawet, dan wewangian untuk dirampas dan dimusnahkan. 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Penutup. Dengan demikian, surat tuntutan ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya. Bandar Lampung, 4 Mei 2024. Jaksa Penuntut Umum Muhammad Noval Atala. Nota pembelaan. Nomor perkara PDM 45-2-2024 Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung, yang bertangan di bawah ini, Muhammad Noval Atala. Pekerjaan advokat, alamat Jalan Kapuas Raya. Bertindak untuk dan atas nama serta sebagai penasihat hukum klien kami. Nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001. Pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi Prodi Bahasa Sanskerta. Alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Bahwa pada persidangan ini jaksa penuntut umum telah membacakan surat tuntutan yang pada pokoknya menuntut klien kami Ayam dengan pidana penjara seumur hidup atas dakwaan primer pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan berencana, atau paling tidak pasal 338 KUHP, yaitu berupa pembunuhan biasa. Sebagai kuasa hukum, dengan penuh rasa hormat kami mengajukan nota pembelaan ini dengan maksud agar majelis hakim yang mulia dapat mempertimbangkan secara jernih fakta-fakta hukum, aspek keadilan, dan prinsip kemanusiaan dalam perkara ini. Tanggapan atas dakwaan dan tuntutan. 1. Bahwa unsur pembunuhan berencana pada pasal 340 KUHP tidak terpenuhi. 2. Bahwa jaksa penuntut umum menilai bahwa unsur perencanaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. 3. Bahwa dalam doktrin diperlukan adanya rencana matang dan persiapan yang jelas menunjukkan kehendak untuk melakukan pembunuhan secara terstruktur. 4. Bahwa membawa pisau lipat tidak otomatis bermakna sebagai perencanaan pembunuhan. Dengan demikian, unsur pasal 34 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Pada perbuatan klien kami lebih tepat dikualifikasikan sebagai 338 KUHP, yaitu pembunuhan biasa. 1. Klien kami memang terbukti menusuk korban hingga meninggal dunia. 2. Namun perbuatan tersebut secara spontan akibat motif pribadi, yaitu emosi serta ekonomi, tanpa rencana yang terstruktur. 3. Oleh karena itu, perbuatan klien kami lebih tepat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 338 KUHP, bukan pasal 34 KUHP, yaitu pembunuhan berencana. 4. Kedudukan barang-barang yang diambil merupakan barang-barang korban. 5. Jaksa penuntut umum juga menyebut adanya pengambilan laptop, akan tetapi tidak pernah didakwa secara tegas sebagai tindak pidana pencurian, yaitu pasal 365 KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa barang-barang tersebut tidak relevan untuk memperberat perbuatan, melainkan hanya merupakan tindakan pasca kejadian. Hal-hal yang mengurangi tanggung jawab pidana. 1. Bahwa klien kami masih berusia 23 tahun dan masih berstatus mahasiswa.
2. Bahwa klien kami memiliki interaksi emosional antara korban dan terdakwa serta tindakan perlawanan korban menggigit menunjukkan adanya provokasi dan situasi yang memicu tindakan spontan. 3. Bahwa klien kami melakukan perbuatan dipicu tekanan ekonomi dan psikologis. 4. Bahwa klien kami menunjukkan penyesalan atas peristiwa yang terjadi. Permohonan. 1. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, kami selaku penasihat hukum klien kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hukum Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan klien kami yakni Ayam tidak terbukti secara sah melakukan pembunuhan sebagaimana dimaksud pasal 34 KUHP. 3. Menyatakan klien kami hanya terbukti melakukan pembunuhan biasa sebagaimana pasal 338 KUHP. 4. Menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya terhadap klien kami dengan mempertimbangkan faktor dan meringankan klien kami. 5. Misalnya pidana penjara selama 8 tahun atau sekurang-kurangnya tidak lebih berat dari 15 tahun sebagaimana ancaman pasal 338 KUHP. 6. Menetapkan agar klien kami tetap dalam tahanan. Dengan demikian, nota pembelaan ini kami ajukan dengan penuh harapan agar majelis hakim yang mulia berkenan mempertimbangkan secara arif dan bijaksana serta menjatuhkan putusan seadil-adilnya demi tegaknya hukum yang berlandaskan keadilan kemanusiaan. Bandar Lampung, 17 Mei 2024. Penasihat hukum Muhammad Noval Atala.